Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di rumah. Pada hari ini kita memperingati tentang Paskah, tentang korban bagi semua orang. Paskah tentang korban bagi semua orang. Kita ambil di dalam Lukas pasal 23 di ayatnya yang ke-44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah mereka berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, itulah berakhirnya hidup Yesus di dalam dunia, yaitu dengan kematiannya. Nah, kematian Yesus ini merobohkan pemisah antara Allah dengan manusia. Dilihat di dalam Matius di pasalnya yang ke-27, di ayatnya yang 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah,
sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Peristiwa kematian Tuhan Yesus ini ditulis dalam sejarah bahwa tepat dia mati itu ada gempa bumi dan disertai sebelumnya dengan gerhana matahari. Nah, waktu ada gerhana matahari dan dia tahu bahwa ada bait suci terbelah, tirainya itu terbelah dari atas ke bawah. Nah, di situ Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang dia lakukan selama ini sudah dia selesaikan. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, maka di situ terjadi gempa bumi. Blodok-blodok. Nah, saudaraku, inilah sejarah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita orang yang bukan orang Israel bisa mengerti hal ini? Dulu awalnya kita bukan orang yang percaya kepada Yesus. Semua kitab ini ditulis oleh orang-orang Israel. Dan itu memang Allah sudah menetapkan hal ini. Tidak ada orang di luar Israel yang bisa menulis kitab ini. Nah, saudara, Tuhan memilih Israel menjadi umatnya supaya menulis sejarah tentang perjalanan orang Israel bersama dengan Allah. Allah tidak pernah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain secara dekat seperti orang Israel. Tetapi bangsa Israel mendapatkan anugerah ini karena Israel adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Nah, saudaraku, tidak ada seorang yang tahu tentang firman Tuhan. Hanya bangsa Israel yang tahu firman Tuhan. Tuhan menetapkan kepada Israel supaya Israel menjadi saksi. Supaya Israel memberitakan kepada semua bangsa bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan. Tetapi Israel gagal. Dan Israel justru malah menyeleweng. Israel justru membuat sakit hati Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala dan tidak lagi taat kepada Tuhan, dan keras dan tegar tengkuk. Istilah orang Israel tidak mematuhi firman Tuhan dan mereka itu malah membuat hati Tuhan sakit. Dan Tuhan sendiri pun turun. Dan sebelumnya nabi-nabi itu juga sudah Tuhan utus tapi ditolak. Dan sekarang dia turun sendiri menjadi manusia, tetapi mereka juga tolak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika dia mati bertepatan dengan hari Paskahnya orang Israel. Hari Paskah adalah hari korban, mengingat tentang mereka keluar dari tanah Mesir. Sebelumnya mereka telah membuat korban, namanya korban Paskah, yaitu awal mereka keluar dari Mesir. Nah, saudaraku, mereka mengadakan korban, yaitu korban menghapus dosa. Dan ini menjadi sebuah perjanjian bahwa Tuhan berkenan mereka menjadi umat tebusan yang keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan banyak sekali mengajar orang-orang Israel untuk mengenal tentang firman-Nya, tentang hukum-hukumnya. Dan mereka semua telah melanggar. Nah, Musa menjadi pemimpin pada waktu itu, membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka gagal untuk masuk di negeri Kanaan. Yosua yang membawa generasi berikutnya sampai negeri Kanaan. Dan hari Paskah ini ternyata diperingati sepanjang zaman, bahkan sampai sekarang ini. Nah, ketika kita melihat apa yang tertulis di dalam kitab Matius, bahwa dia telah menyerahkan nyawanya. Sebelum menyerahkan nyawanya, bait suci tirainya terbelah jadi dua. Ini tandanya tidak ada penyekat atau pemisah. Kalau saya boleh katakan, kematian Yesus ini merobohkan
pemisah antara Allah dengan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika dalam dunia ini bisa saja dia melakukan apa saja yang dia mau, sebab dia maha kuasa. Dia bisa melakukan untuk menjadi orang kaya, orang terpandang, dia bisa menjadi orang terkenal, dan bahkan bisa menjadi raja. Itu dia bisa lakukan. Dia menjadi orang hebat, orang yang tak terkalahkan bahkan. Itu bisa dia lakukan. Tetapi dia mengambil pilihan bahwa dia mau menjadi orang miskin. Dan dia bahkan bukan hanya miskin tapi mau menderita dan mau dihina. Padahal dia sang pencipta. Dia sendiri adalah Tuhan, tetapi dia waktu hidup di Israel dia tidak pernah memperkenalkan dirinya itu Tuhan. Tetapi dia menunjukkan bahwa penyertaan Allah, bahwa dia bisa melakukan mukjizat, menandakan bahwa tidak ada pernah nabi yang bisa melakukan seperti Yesus lakukan. Dan banyak mereka yang menjadi pengikut Kristus berkata, oh dia Mesias, oh dialah yang akan menolong, dia yang akan menjadi raja, dia yang akan membawa Israel terlepas dari penjajahan. Yesus tidak terima semua itu. Ya. Yesus tidak menyatakan, oh ini aku Tuhan, sehingga dia dihormati. Tidak. Dia bahkan hidup sederhana. Dia tidak hidup di kota yang besar, yang punya istana, tapi justru hidup di kampung-kampung, menjadi orang biasa. Dan saudara, apa yang jadi tujuan Yesus untuk semua ini? Ya. Sejarah hidup manusia itu tidak bisa diulang. Hidup manusia itu hanya sekali. Tidak bisa diulang kembali. Oh, nanti aku telah berbuat salah, bisa aku ulang lagi? Tidak bisa. Sekali membuat sejarah, selama-lamanya tertulis di dalam kitab sejarah manusia. Demikian pula Yesus. Ya. Dia melakukan ini untuk mati. Dan matinya tidak enak, tidak manusiawi. Dia diperlakukan, disiksa, dan dia dihajar. Bahkan sampai di kayu salib pun dia belum mati-mati dan masih mendapatkan hinaan. Nah saudaraku, Yesus melakukan hal ini. Apakah dia tidak bisa mengalahkan mereka? Apapun dia bisa lakukan. Mau jadi apa orang hebat di dunia ini dia bisa lakukan. Tapi kenapa dia mau melakukan seperti ini? Supaya dia menjadi korban. Kalau dia tidak dipersalahkan sedemikian hebat, maka tidak ada yang berani menyatakan bahwa Yesus bersalah. Tetapi karena dia tidak pernah berkata apa-apa dan tidak pernah memberikan kesaksian, akulah Tuhan dari sorga, tidak. Ya. Baru saja dia mengatakan akulah roti dari sorga, itu aja sudah merupakan penghujatan. Dan sekarang Yesus tidak bisa mengelak lagi bahwa dia harus mati. Dan itulah tujuannya. Apakah dia tidak bisa mengelak? Dia bisa. Dia bisa melompat dari kesengsaraan itu, melompat dari salib pun bisa, menunjukkan dan ingin membalas mereka bisa, tapi tidak melakukannya. Nah saudaraku, inilah yang Yesus lakukan tepatnya hari Paskah, bahwa dia adalah hidupnya telah dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi manusia. Dan ketika dia selesai melakukan ini, maka pemisah antara Allah dengan manusia itu sudah tidak ada lagi dan sudah terbelah. Akhirnya manusia bisa menghadap kepada Tuhan. Nah saudara, apakah semua ini sudah berkenan kepada Tuhan? Yes, Tuhan sudah melakukan rencananya untuk menyelamatkan manusia hanya lewat Yesus Kristus yang telah mati itu. Dan di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya atau diampuni dosanya dengan caranya sendiri. Dan inilah cara Tuhan. Nah saudara, sekalipun
Manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang dikasihinya, tetapi hubungan mereka terputus. Hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Dan mereka tetap melakukan dosa. Dan manusia siapapun juga yang sudah menjadi Kristen pun masih juga telah melakukan dosa. Ya. Dan dosa ini yang membawa jauh manusia dari Tuhan. Nah, saudara, seperti yang dikatakan kitab suci, manusia tidak lagi mulia dan telah rusak. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya terputus dari Tuhan. Dan dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 yang memisahkan antara engkau dengan Allah ialah dosa dan kejahatan semua. Hanya ketika kematian adalah keterpisahan dengan Allah untuk selamanya. Wahyu 21 ayat 8. Keterpisahan Allah. Betapa mengerikan. Siapa yang bisa menyatukan kembali? Dia yang kudus dan kita ini orang berdosa. Tapi Tuhan cinta kepada kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita binasa. Dia ingin manusia itu selamat dan kembali kepada Dia. Karena itu Allah memperjuangkan dirinya dari surga, tetapi harus menjadi orang miskin. Harus sengsara, harus dipukuli. Tuhan dipukuli manusia. Tuhan dicerca, dihina, diolok. Apakah itu Tuhan? Menurut orang-orang yang tidak ngerti. Tapi itulah Tuhan. Siapa yang tahan hidup miskin? Siapa yang tahan sengsara? Siapa yang tahan pukulan? Siapa yang tahan matinya disalib? Tidak mati-mati. Dan sampai terakhirnya dia harus mati, itu pun menyerahkan dirinya. Betapa sakitnya. Kalau langsung dipukul, langsung ditombak, enak sih. Langsung mati. Tapi ini tidak. Dicambuk, kasih mahkota duri, dan badannya hancur, tidak mati-mati. Dan akhirnya sudah selesai, maka Yesus katakan, aku menyerahkan nyawa. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus tidak ada sakit hati. Ya. Nah, saudara, di hati Allah tidak ada keinginan manusia kehilangan manusia. Ya. Di hati Allah, Dia ingin supaya manusia itu selamat. Dan Dia ingin rencana dan caranya untuk menyelamatkan manusia. Ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk cara menyelamatkan manusia. Pertama, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ulangan 19 ayat 21. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi manusia ini, seluruh isi dunia itu semua berdosa. Allah ingin supaya menyatakan diri kepada Israel untuk menjadi contoh. Israel supaya menjadi teladan untuk menyampaikan berita ini, tapi Israel tidak. Ya. Israel justru mereka berbuat dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan. Yang kedua, harus ada yang membayar. Dalam Yohanes 10 ayat 15, aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Yohanes 20 ayat 28, Dia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Ya. Dia menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya kepada kita. Itu pembayaran yang terakhir dan lunas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah melakukan semua ini. Dan manusia tidak perlu untuk masuk hukuman, karena Yesus sudah menanggung semua itu. Siapa di dunia yang bisa sanggup menanggung hukuman buat kita? Mereka kadang mengejek, mereka mengolok, gimana manusia, numpang manusia,
yang nebus manusia. Saudara, ini firman Tuhan. Yang tidak mau percaya terserah, tapi yang percaya, saudara dan saya, itu diselamatkan. Yesus telah membayar semua itu. Amin. Ya, Yesus telah membayar semua dosa kita di kayu salib. Dan kematiannya itu sangat mengherankan. Ketika dia mati, tentara-tentara yang tadinya mengolok, Yesus, kalau kamu anak Allah, turunkan dirimu dari kayu salib. Mereka mengolok. Nyatanya tidak bisa. Bahkan waktu di jalanan itu ditempeleng, siapa yang tempeleng? Yesus. Siapa? Yo, tebak. Mereka mengolok dan mengolok. Tapi semua tidak dibalas oleh Yesus. Dia diam saja, menyerahkannya. Untuk dieksekusi, dia menyerahkan dirinya, dia tidak melawan. Dia benar-benar menyerahkan dirinya. Dan kematiannya bukan kematian kayak orang-orang biasa. Tidak. Tuhan bahkan tidak membalas orang-orang yang pernah menghukum Yesus. Karena doanya Yesus, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan Tuhan pun tidak menghukum. Kalau Tuhan mau menghukum, pembalasan ada. Setiap orang kalau membunuh seseorang, itu pasti ada pembalasannya. Apalagi orang tidak bersalah, itu pasti ada ganjarannya. Orang menipu aja kena ganjaran. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Tetapi orang yang pernah menyalibkan Yesus, pernah membunuh Yesus, Tuhan ampuni. Kenapa? Karena doanya Yesus. Nah, saudaraku, apakah kita bisa melakukan seperti Yesus lakukan? Ketika ada orang bersalah dan kita mohon pengampunan kepada Tuhan supaya diampuni. Nah, ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa inilah kematian Yesus bagi semua orang. Bukan untuk orang Israel, bukan untuk orang Kristen, tapi semua seisi dunia. Nah, pada hari ini kita akan memperingati tentang korban tubuh dan darah Yesus. Pada 2000 tahun yang lalu kita akan peringati dengan iman bahwa kita mendapatkan kehidupan karena kematian Yesus. Tanpa kematiannya kita tidak akan bisa punya harapan. Kita terpisah dengan Allah selama-lamanya. Dan Tuhan tidak mau lagi datang kepada kita. Tetapi Tuhan mau datang kepada kita karena korbannya Yesus Kristus. Nah, kita akan melakukan perjamuan suci. Dan saudara, perjamuan ini mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. Akan kematiannya. Bahwa dia hidupnya diberikan kepada saudara dan saya. Orang yang percaya itu akan memperoleh hidup. Hidup di dalam dirinya. Dan ketika kita nanti mati, kita akan tetap hidup selamanya bersama Yesus. Dan pelayanan perjamuan ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Robin Adi Abraham, Ketua Umum kita Sinode GBI. Dan ini akan dilayani di seluruh GBI di Indonesia ini. Akan mengikuti acara ini. Saudara, mari kita ikuti perjamuan ini. Saudara sekalian, kini saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita menyanyikan terlebih dahulu sebuah pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ku sembah,
ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu untuk saudara sebelum menerima perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, perjamuan kudus Kristen berawal dari peristiwa Paskah Yahudi ketika tulah ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Dan yang ke-10, tulah itu berupa anak sulung orang Mesir akan mati. Dan Tuhan berkata kepada Musa, orang Israel harus menyembelih domba. Lalu darahnya disapukan pada ambang pintu dan kedua sisinya. Semua keluarga harus masuk ke dalam rumah, diam di rumah, tidak boleh ada yang pergi keluar. Dan mereka harus makan roti yang tidak beragi. Dan ketika malaikat maut lewat, Pasyah, Passover, Pesah, mereka dilewati oleh malaikat maut dan tidak ada kebinasaan. Dan ini kemudian dipakai oleh Yesus sebagai contoh untuk menggambarkan kematiannya, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada 3 dimensi waktu melalui perjamuan kudus yang kita harus pahami. Yang pertama, masa lampau. Perjamuan kudus merupakan peringatan kematian Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepada Dia diselamatkan. Setiap kali kita melakukannya, kita ingat karya Kristus yang luar biasa itu. Dan biar hati kita selalu berkobar-kobar dengan cinta yang menyala-nyala, karena Tuhan rela mati untuk kita. Tetapi yang kedua adalah dimensi masa kini, di mana kita bisa bersekutu dengan Kristus dan juga dengan tubuh Kristus, yaitu saudara-saudara seiman. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Melalui perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Tuhan secara rohani. Yang kita makan roti biasa, yang kita minum anggur biasa. Tapi kita menghayati ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita juga bersekutu dengan saudara seiman. Seperti roti yang adalah satu yang kemudian dibagi-bagi oleh Yesus pada malam waktu Dia mengadakannya dengan para murid. Begitu juga kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu jangan ada kekesalan, kejengkelan, kepahitan satu dengan yang lain. Bereskan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah dimensi masa depan, yaitu kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti perjamuan kudus adalah deklarasi kita kepada orang-orang yang lain bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita. Dan kalau engkau percaya, engkau juga akan diselamatkan. Lalu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang sudah di ambang pintu. Sehingga kita hidup kudus, meninggalkan segala dosa, hidup berkenan kepada Tuhan. Ada syarat yang Tuhan mintakan untuk kita mengikuti perjamuan kudus ini. Enggak sembarangan orang bisa mengikutinya. 1 Korintus 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang pertama, kita harus bertobat dari segala dosa.
Jangan kita makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, dengan hidup yang sembrono, dengan hidup yang tidak takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Yang pertama bertobat, yang kedua kita harus percaya kepada Yesus. Dan tandanya saudara percaya kepada Yesus, tentu engkau menerima baptisan air. Karena itu siapkan roti dan anggur, atau kalau saudara mengalami kesulitan untuk roti dan anggur, saudara tentu sudah mempersiapkan penggantinya. Mungkin itu kue mari atau crackers atau jus atau bahkan teh, karena kita ingin menekankan maknanya lebih daripada simbolnya. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Saya ajak kita nyanyikan sekali lagi dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari sekarang kita angkat roti kita di tangan kanan, tinggi melampaui kepala. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah dipecah karena dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau telah mati untuk mengampuni dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya roti yang sudah diberkati dan dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Seperti roti bersatu dengan tubuh kami, biarlah roh kami juga selalu bersekutu ya Tuhan dengan roh-Mu. Setelah makan kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Percayakah saudara bahwa darahnya sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Darah Yesus lebih hebat bahkan dari virus corona. Saudara terima ini dengan iman. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kami mau menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah iman kami tetap teguh. Bahkan di masa-masa darurat, di masa-masa sulit, di mana kami melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah seperti ini. Mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.